Selamat sore Pak Fajri dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, apa ya artikel saya ya, rencana artikel saya, draft saya yang berjudul Eksplorasi Hidup, Analisis Kata Hidup pada Lirik Lagu di Album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir dengan Pendekatan Linguistik Korpus ya. Yang melatar belakangi kenapa saya mengambil ini adalah pertama saya tertarik dengan kata hidup karena hidup itu sekarang maknanya bukan apa ya, bukan yang hanya bernapas, tapi banyak makna-makna lain. Terus juga di sini saya masih bingung sebenarnya akan menggunakan analisis sentimen atau semantik prosodi ya. Karena kemarin teman-teman menyarankan mending menggunakan semantik prosodi aja. Tapi di sisi lain saya itu tertarik, apakah kata hidup ini itu lebih ke sebenarnya yang ingin diteliti adalah kenapa kata hidup di lagu ini di album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir ini lebih ke negatif atau positif atau netral sebenarnya itu. Dan kenapa saya memilih dari sekian banyak album dan lagu, kenapa saya tertarik dengan Hindia? Karena kemarin sempat booming ya. Ini kan rilis di bulan Juli kemarin dan lagunya salah satu lagunya itu sempat booming. Kalau untuk kisah yang menye-menye ya, kalau anak muda bahasa sekarang menye-menye itu yang berjudul Cincin, tapi yang sempat booming kemarin lagu Matahari Tenggelam yang dikaitkan dengan satanik seperti itu konsernya. Dan di sini saya menggunakan pendekatan linguistik korpus seperti itu. Nah, rumusan masalahnya adalah apa kolokasi dan konkordasi dari makna kata hidup itu sendiri pada lirik lagu di album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Tujuannya untuk mengetahui makna kata hidup dalam lirik lagu di album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Nah, kebaruannya adalah penelitian ini nanyakan kenapa? Karena topiknya berbeda dari topik yang lain, karena lagu saya sudah cari itu cukup sulit ya. Objeknya, maksud saya lirik lagu, objeknya juga, dan hasil temuan baru berupa kata hidup ya dalam lirik lagu di album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Nah, ini adalah penelitian yang relevan. Saya masih mencari penelitiannya itu yang berkaitan dengan analisis sentimen karena kembali lagi tadi saya ingin fokusnya apakah ini maknanya negatif, positif atau netral. Yang pertama adalah sentiment analysis of social media Twitter with case of anti-LGBT campaign in Indonesia using naive Bayes dissection decision trees and random forest algorithm. Ya, itu Feni dan teman-teman tahun 2019 dengan subjek penelitian itu pengguna Twitter di Indonesia yang terlibat dalam diskusi mengenai kampanye anti LGBT. Metode yang digunakan adalah sentimen analisis ya dengan fokus pada menentukan kecenderungan komentar publik terhadap anti LGBT. Temuannya adalah hasil sentimen analisis menunjukkan bahwa pengguna Twitter di Indonesia lebih cenderung memberikan komentar yang bersifat netral terhadap anti LGBT. Terus yang kedua itu analisis sentimen aplikasi ruang guru ya. Di Twitter menggunakan algoritma klasifikasi itu yang nulis Angelina Puput ya. Beserta teman-teman di tahun 2020 dengan subjeknya aplikasi e-learning ruang guru. Metodenya menggunakan analisis sentimen terhadap 513 tweet pengguna Twitter terkait dengan aplikasi ruang guru. Temuannya aplikasi optimasi terbaik. Jadi PSO berbasis SM itu merupakan aplikasi optimasi terbaik ya modelnya seperti itu. Ketiga itu saya analisis sentimen calon gubernur DKI Jakarta 2017 di Twitter ya. Dengan subjek ya pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 dan perbincangannya di dunia nyata maupun dunia maya, terutama media sosial Twitter. Metode penelitian mencangkup beberapa langkah termasuk processing data menggunakan tokenisasi, cleansing, dan filtering ya. Temuannya nilai rata-rata akurasinya mencapai 95%. Selain akurasi, nilai presisi, recall, saya kurang paham
TP rate and TN rate juga diberikan sebagai hasil penelitian dengan nilai presisi recall TP rate dan TN rate yang cukup tinggi ya. Itu yang relevan ya. Gapnya apa? Yang membedakan dengan penelitian lainnya adalah peneliti ini lebih fokus pada makna kata ya, makna kata pada lirik lagu, hidup dalam lirik lagu nitipu lagi. Lirik lagu di album lagi pula hidup akan berakhir seperti itu. Nah, limitationnya apa? Ya, saya nanti akan fokus pada lirik lagu, terus berfokus juga pada konkordasi dan kolokasi dari makna kata hidup itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini ada dua. Nanti mungkin Pak Fajri bisa bantu ya, lebih baik saya kemana. Yang pertama analisis sentimen ya. Itu kan tadi sudah saya bilang itu tuh ini menurut De Haaf 2010 tugas analisis sentimen yaitu mengelompokkan teks ke dalam kalimat atau dokumen kemudian menentukan pendapat yang dikemukakan dalam kalimat atau dokumen yang dianalisis apakah bersifat positif, negatif atau netral. Sedangkan semantik prosodi saya mengambil dari Sinclair dan Low, pendekatan yang lebih khusus digunakan untuk meneliti fenomena penggunaan sesuatu leksis. Ini dinamakan sebagai pendekatan semantik prosodi atau prosodi semantik. Jadi seperti itu melihat maknanya. Metodenya. Nah, di sini itu saya menggunakan, ini saya sudah coba ya, sudah coba memasukkan, jadi awalnya itu liriknya saya ubah ke TXT, jumlah lagunya 28, rupanya kurang. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi saya nanti. Rupanya kata teman-teman minimal 30 ya. Saya hanya dalam satu album album itu rupanya ada 28 lagu. Nah, di sini itu saya mencari kata hidup dengan frekuensi 36. Ya, konkordasinya seperti ini. Nah, kata hidup sendiri itu eh kolokasinya apa? Rupanya yang nomor satu adalah bergerak, ya, bergerak. Apakah ini nanti akan negatif? Apakah apa maknanya akan negatif, positif atau netral? Nah, itu yang akan saya bedah nantinya seperti itu. Nah, ini kajian pustaka saya. Ya, matur sukma, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fajri. Halo, Pak. Halo, 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 sorry, sorry. Oke, ini lumayan agak beda dari yang lain ya. Sebentar. Ada berapa jumlahnya ininya? 28, Pak, Jumlah lagunya. katanya, jumlah katanya. Oh, kata hidup ya? Nah, hanya 36 ya. Iya, tadi 36, Pak. Di sini apa namanya? Kalau kita bicara song lyrics itu ya, atau itu kan Ya. termasuk sebenarnya sastra, literature. Jadi kadang apa namanya maknanya itu dalam, tidak sebenarnya. Ada Ya. teori-teori sastra yang mungkin kamu harus pakai kalau kamu analisis lirik ya, sama kayak analisis mungkin puisi gitu kan. Kamu harus tahu eh, ininya, background penulisnya, dan ini istilahnya ada teori-teori sendirilah untuk mengupas apa namanya sebuah lagu atau sebuah karya seperti puisi seperti itu. Siap. Di sini kira-kira kamu sudah ada gambaran nggak? Sudah coba tengok-tengok, karena sedikit kan harusnya mungkin nggak terlalu ini ya, dalam artian Iya. mungkin kamu coba sampel, karena tadi coba 36 occurrences juga dari kata hidup itu kan, sudah kamu lihat-lihat gimana. Hanya untuk memastikan kalau dari 36 itu kamu bisa menuliskan 4.000 sampai 5.000-an kata gitu kan. Dalam ini bisa kamu explore gitu. Ya itu sih, Pak, kalau Kalau gambaran saya lebih ke mm, apa membedah ininya sih perlagunya itu seperti itu. Nah, cuma sangat disayangkan kata hidup ini cuma muncul di satu lagu rupanya, Pak. nah itu juga Nah, ini juga. ya makanya kemungkinan
album, kan ini hanya satu album Pak. Saya rencana akan menambah album Hindia yang lain gitu. Jadi ya makna kata hidup pada lagu-lagunya Hindia mau nggak mau. Di lagu-lagunya istilahnya satu penulis lah. Kalau kita biasanya kalau dalam novel gitu, Andrea Heriata Iya, misalnya semua karya novel Andrea Heriata, dia itu bicara tentang apa itu kan bisa. Tapi kalau kamu di sini fokus tentang kata hidup, coba cek lagi dulu apakah kata hidup itu juga banyak ya di lagu di ini yang lain-lain. Nah, sip terus Pak. mungkin nanti jadinya akan tiap tiap mungkin kata hidup di lagu judul lagu ini akan berbeda dengan hidup di judul lagu yang lain, di album yang lain. Oh, Nah, i- itu juga mungkin apa namanya akan susah menemukan patterns. Tapi ya eh this is your call ya adalah menurut kamu visible nggak melakukan itu? Dan apakah banyak ininya albumnya Hindia? Nah, dan kalau saya termasuk dua, saya agak ragu karena previous studies kamu juga uh-uh. tidak ada yang tentang song lyrics ya. Sentimen analisis itu beda. Sentimen analisis Oh itu lebih ke beda. isu atau seseorang. Tapi kalau dalam lagu seperti ini, eh, saya kira tidak sentimen analisis ya. Siap. Nah, Mungkin ada. kamu Kalau kamu semantik lihat previous, prosody mungkin mm-mm. bisa, Pak. Kalau pakai semantik prosody berarti bisa. Semantik Rhapsody mungkin bisa. Cuma Mungkin. kamu tadi itu kan makna sebenarnya. Jadi kamu harus Betul. karena lagu Teori ya. sastranya, Kalau ya. kalau news mungkin ini. Oh, Sebenarnya kalau kamu apa namanya previous studies aja discourse of song lyrics itu sebenarnya mahasiswa Indonesia sering pakai song lyrics juga sih. Ada like positive representation wanita di lagunya Beyonce gitu-gitu biasanya ini ada. Jadi previous studiesnya ke sana. Coba cari yang ke song lyrics ya. ya. Karena berbeda ini ya. Kalau isu kayak isu sosial kayak tadi bansos itu bisa mungkin isu sosial yang lain ya, itu protes aksi. Tapi di sini kamu karena datanya itu song Song, ya. yang sebuah sebuah karya seni ya, karya sastra lah. Eh, mungkin nggak dibilang sastra ya, istilah karya lah. Istilahnya mungkin bahasanya ada banyak figurative language, ada mungkin bahasa-bahasa yang tidak sesuai kaidah, tapi itu memang biasa di sebuah lagu atau sebuah puisi ya. Coba kamu telusuri lagi eh discourse analysis di song lyrics itu bisa pakai semantic prosody. Nah, kalau misalnya menurut kamu visible, saya kira kamu bisa eksekusinya it's okay. Tapi saya hanya ngasih tahu challenge-challenge tadi itu ya. Kalau kamu fokus ke makna hidup, misalnya pastikan kalau kata hidup itu tidak hanya sedikit agar bisa kamu explore lebih dalam. Habis itu coba kamu pelajari di previous studies tentang discourse of song lyrics atau saya barusan searching di Google lumayan banyak sih discourse analysis of song lyrics di lagu apa mungkin coba saya share di ini ya. Nanti kamu bisa baca-baca gimana mereka mengeksekusi analisis discourse pada lirik lagu itu ya. Walaupun Baiklah. kebanyakan emang Indonesian authors ya, tapi it's okay. Terima kasih, Pak. Nah, itu saya share discourse of song lyrics ada apa yang We Will Not Go Down. Tapi itu satu, kamu kan ini korpus ya kumpulan, jadi ya saya kira Ya, bisa lebih eksplor lagi. Itu hanya kamu cari sampel aja, analisisnya gimana. Nah itu, apalagi tadi. terima kasih, Ya, Pak. challenge yang kedua yang tadi itu, kamu harus menggali lebih dalam maknanya. Ini bukan makna, kebanyakan lagu itu kan, istilahnya bukan makna literal. Walaupun ada makna literal, cuma kamu harus berhati-hati dengan mungkin yang dimaksud penulisnya itu bukan makna literal. Nah, itu harus kamu telusuri juga. Oke. Mungkin itu Dimas yang harus kamu coba explore sendiri. Nanti kalau emang visible, just do it. Kalau enggak, kamu bisa PA saya lagi konsultasi more about that, boleh. Tapi saya kira kalau kamu cari-cari bisa lah, bisa visible lagi untuk dilakukan. Nanti saya Yang baca penting tadi lagi itu. artikelnya. Ya, coba kamu Saya baca lagi karena saya tadi ragunya karena previous studies kamu lebih ke sentimen, nah menurut saya kurang relevan. Nah, sekarang coba kamu kurang. baca yang discourse of song lyrics tadi, yang di wacana di apa namanya?
lagu lirik-lirik lagu. lirik lagu ya. Heeh. Terus pakai teori-teori sastra yang karena kan Mungkin maknanya sedikit ya, nggak harus ini, tapi sedikit ya, ya. Oke, tapi oke. istilahnya bagaimana sih mengungkap makna dari sebuah lagu itu, mungkin kamu harus coba telusuri pakai apa mereka, dari apa, Oke. apakah Oke, terima kasih Pak Fajri. sama-sama. Ada pertanyaan